Assalamualaikum. Halo anak-anak madrasah hebat bermartabat. Jumpa lagi kita di pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kita masih membahas tentang dinasti Abbasiyah ya. Sebelumnya sudah dijelaskan tentang proses berdirinya Abbasiyah. Kali ini akan dijelaskan tentang periodisasi pemerintahan Abbasiyah. Simak terus ya. Periodisasi pemerintahan dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berdiri selama 505 tahun atau 5 abad. Dibagi menjadi 5 periode yang dipimpin oleh 37 khalifah. Nah, periode-periodenya yaitu yang pertama biasa disebut dengan pengaruh Persia pertama, kedua disebut dengan pengaruh Turki pertama, ketiga pengaruh Persia kedua atau Buwayhi, keempat pengaruh Turki kedua atau Saljuk, kelima yaitu runtuhnya dinasti Abbasiyah ya. Jadi nanti akan dijelaskan tiap periodenya. Periode pertama disebut juga dengan periode pengaruh Persia pertama karena pada fase ini pemerintahan Abbasiyah dipengaruhi oleh bangsa Persia, yaitu salah satu dari keluarga Barmak. Jadi kedekatan Khalifah Abu Abbas dengan keluarga Khalid bin Barmaki. Jadi tokoh dari keluarga Barmak adalah Khalid bin Barmaki. Dimulai dari tahun 132 Hijriah sampai 232 Hijriah. Khalid bin Barmaki secara kekeluargaan memiliki kedekatan dengan Abu Abbas. Jadi Abu Abbas merawat anaknya Khalid, begitupun juga Khalid merawat anaknya Abu Abbas. Nah, kedekatan inilah kemudian diangkatlah Khalid bin Barmaki menjadi Menteri Keuangan. Nah, setelah Abu Abbas wafat, digantilah Abu Ja'far al-Mansur, Khalifah kedua. Khalid diangkat menjadi wazir atau perdana menteri, yang mana pada saat itu belum ada jabatan perdana menteri. Jadi perdana menteri ini jabatannya pas di bawah Khalifah. Nah, sepeninggal Khalid bin Barmaki diangkatlah Yahya bin Khalid bin Barmaki yang menjadi Perdana Menteri. Jadi secara turun-temurun jabatan Perdana Menteri dikuasai oleh keluarga Barmak. Nah, pengaruh bangsa Persia yang lain yaitu Abu Muslim Al-Khurasani, seorang pemuda Persia yang dibayar oleh Abbasiyah untuk mengalahkan dinasti Umayyah dan para pemberontak. Jadi Abu Muslim ini dia sangat berpengaruh banyak terhadap berdirinya Abbasiyah. Ya. Jadi karena kecekatan dia dan kepandaian dia dalam berperang, akhirnya dia dipimpin sebagai pemimpin pasukan. Kemudian dia masih muda, dia mungkin usianya sekitar 20 tahun, tetapi dia mampu berbicara banyak di depan orang, sehingga mampu menarik simpati masyarakat pada saat itu untuk mendukung Abbasiyah. Meskipun nanti Abu Muslim Al-Khurasani ini mati di tangan Abbasiyah, yaitu di tangan Abu Ja'far al-Mansur, karena dianggap memberontak terhadap pemerintahan Abbasiyah. Nah, Abu Abbas As-Safa ini adalah gelar yang artinya si haus darah atau pemberani dan tegas dalam menghadapi peperangan atau pemberontakan. Jadi dengan pedangnya Abu Abbas ini berani, bahkan tanpa segan dia membunuh keturunan dari Bani Umayyah, yang tujuannya agar Bani Umayyah ini tidak memberontak terhadap Bani Abbasiyah. Makanya Abu Abbas dan Abu Ja'far ini disebut juga sebagai peletak fondasi yang kuat pemerintahan Abbasiyah, karena pada masa berdirinya mereka benar-benar membunuh bibit-bibit yang akan menjadi pemberontak. Kemudian Abu Ja'far al-Mansur yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah, yaitu kemenangan tiap menghadapi pemberontakan. Jadi al-Mansur ini adalah yang mendapatkan pertolongannya berupa kemenangan. Jadi Abu Ja'far itu menghadapi Abu Muslim Al-Khurasani dan pamannya namanya Abdullah bin Ali. Jadi Abdullah bin Ali adalah adik dari ayahnya yang dulu membantu proses berdirinya Abbasiyah, yang akan dijanjikan akan menjadi khalifah
jika Abbasiyah menang, berhasil mengalahkan Bani Umayyah. Tetapi dari pihak Abdullah bin Ali, dia merasa dihianati dan memberontak terhadap pemerintahan Abbasiyah. Nah, kan tetapi oleh Abu Ja'far, dia berhasil mengalahkan Abdullah bin Ali yang memberontak terhadap pemerintahan Abbasiyah. Begitu juga Abu Muslim al-Khurasani, ya, dianggap dia memberontak terhadap pemerintahan Abu Ja'far dan berhasil dibunuh oleh Abu Ja'far. Inilah kemudian dia dapat gelar Al-Mansur yang mendapatkan pertolongan berupa kemenangan. Nah, berikut di antara khalifah-khalifah periode pertama ada Abu Abbas As-Saffah, Abu Ja'far Al-Mansur, Muhammad Al-Mahdi Musa Al-Hadi, Harun Ar-Rasyid, Abdullah Al-Amin, Abdullah Al-Ma'mun, Al-Muta'asyim Billah, dan Abu Ja'far Al-Wathiq. Ya, jadi periode pertama dipengaruhi oleh Persia, ya, tapi secara khalifah-khalifah mereka tetap harus dari keturunan Arab, ya. Tetapi untuk para petinggi atau pejabat pemerintahannya, Abbasiyah lebih moderat daripada Umayyah. Kalau Umayyah mereka harus keturunan Arab, tetapi kalau Bani Abbasiyah tidak, ya. Periode kedua dinasti Abbasiyah disebut juga dengan pengaruh Turki pertama, bermula saat Khalifah Al-Mu'tasim memiliki kedekatan dengan orang Turki karena pengaruh dari ibunya yang berbangsa Turki. Selain itu, orang-orang Turki terkenal dengan jiwa militernya. Jadi, orang Turki itu banyak berprestasi dalam hal militer. Nah, karena prestasinya inilah akhirnya pemerintahan Abbasiyah banyak mempercayakan orang Turki menduduki jabatan pemerintah. Ya, akhirnya lama-lama mendominasi di pemerintahan Abbasiyah dan orang-orang Arab ataupun Persia terbelakang, ya, tersingkir dari pemerintahan Abbasiyah. Nah, jadi pada saat Khalifah Al-Mu'tasim jadi khalifah, dia membangun istana dan asrama di Samarra, ya, tempatnya di Samarra. Dan di sana asrama-asrama ini banyak diisi oleh tentara-tentara militer dari Turki, itu ya. Akhirnya mendominasi di pemerintahan Abbasiyah dari tahun 232 Hijriah sampai dengan 334 Hijriah. Nah, untuk membatasi peran Turki di pemerintahan, akhirnya dibentuklah jabatan baru yaitu Amirul Umara yang bertugas memilih dan melantik pegawai pemerintahan. Maka dipilihlah Abu Ja'far bin Shirzad, ya. Jadi ini pada masa Khalifah Ar-Radi yang ke-20. Jadi untuk membatasi peran orang Turki dan untuk menambah struktur pemerintahan, ya. Jadi Amirul Umara. Tugasnya apa? Ya, dia yang memilih dan melantik pegawai pemerintah. Nah, di antara khalifah-khalifah periode kedua, Al-Mutawakkil, Al-Muntathir, Al-Musta'in, Al-Mu'taz, Al-Muhtadi, Al-Mu'tamid, Al-Mu'tadid, Al-Muqtafi, Al-Muqtadi, Al-Qahir, Al-Radi, Al-Muttaqi, dan Al-Mustaqsi, ya. Lanjut. Selanjutnya yaitu periode ketiga, disebut dengan pengaruh Buwayhi atau Persia kedua. Pada fase ini, golongan bangsa Persia atau Buwayhi banyak berperan penting di pemerintahan Abbasiyah, bermula saat Khalifah Al-Mu'tasim meminta bantuan Ahmad bin Buwayhi untuk menyingkirkan bangsa Turki yang sedang berkuasa saat itu. Jadi Ahmad bin Buwayhi, jadi tokohnya dari dinasti Buwayhi, pendirinya, dan memberikan jabatan. Jadi Khalifah memberikan jabatan kepada Ahmad bin Buwayhi, Amirul Umara, di mana Amirul Umara ini memiliki wewenang untuk memilih dan mencopot siapa saja yang berhak mendapatkan jabatan. Nah, periode ketiga ini dimulai dari tahun 334 sampai 463 Hijriah. Harapan Khalifah Abbasiyah agar Bani Buwayhi dapat menyelamatkan kekuasaan mereka dari tekanan Turki ternyata tidak menjadi kenyataan. Yang ada, Bani Buwayhi menekan keberadaan Khalifah hanya sebagai simbol saja.
hilang legitimasi seorang khalifah, di mana tugas khalifah untuk khutbah Jumat saja tidak terlaksana karena tugas itu diserahkan kepada orang-orang Buaihi, serta menjadikannya kesempatan untuk memaksa masyarakat menganut paham Syiah yang bertentangan dengan paham Abbasiyah, yaitu Ahlus Sunnah. Ya. Nah, jadi secara politik dinasti Abbasiyah itu lemah, ya, sehingga ketika Bani Buaihi masuk ke dalam pemerintahan, para khalifah tidak mampu berbuat banyak. Nah, meskipun secara politik lemah, ternyata ada sisi positifnya di mana sosial ekonomi ataupun ilmu pengetahuan dinasti Abbasiyah berkembang. Menggali saluran air dan membuat jembatan di Sungai Dajlah. Jadi dalam bidang sosial ekonomi ya mengalami peningkatan. Pertama, menggali saluran air, kemudian membangun rumah sakit, ya, membangun rumah sakit untuk orang-orang yang sakit yang membutuhkan gratis, membangun rumah sakit Al-Umarisah Al-Adli di Baghdad. Kemudian mendirikan sekolah kedokteran. Selanjutnya dalam bidang ilmu pengetahuan, muncul tokoh-tokoh yang mungkin kita tidak asing, seperti Ibnu Sina, ada Al-Farabi, Al-Biruni, Ar-Razi, Jabir bin Hayyan, dan tokoh ilmuwan lainnya. Ya, meskipun dalam hal politik Abbasiyah lemah, tetapi dalam bidang lain dinasti Abbasiyah mengalami peningkatan yang sangat besar. Ya, tuh. Dan di antara khalifah-khalifah periode ketiga yaitu Al-Muktafi, Al-Muti, At-Ta'i, Al-Qanir. Lanjut. Periode keempat disebut dengan pengaruh Turki Saljuk, keturunan Bani Saljuk. Berawal dari Khalifah Al-Qayyim meminta bantuan Toghrul Bek untuk menyingkirkan Bani Buaihi yang berkuasa di pemerintahan Abbasiyah. Periode keempat ini dimulai dari tahun 464 sampai 623 Hijriah. Toghrul Bek yang berhaluan Ahlus Sunnah sangat berambisi untuk menentang kegiatan dinasti Buaihi. Ya, kegiatan Syiahnya itu. Ia yang berbangsa Turki diberi jabatan Amirul Umara ya oleh khalifah dan diberi gelar Sultan wa al-Malik al-Syarqi wa al-Gharbi, atau dapat diartikan sebagai penguasa timur dan barat. Kemudian khalifah menikahkan Toghrul Bek dengan putrinya ya untuk menjalin keakraban antara Saljuk dengan Abbasiyah. Namun tidak berlangsung lama, Toghrul Bek meninggal. Toghrul Bek meninggal tanpa memiliki keturunan. Akhirnya jabatan digantikan oleh sepupunya, yaitu Al-Farseran. Nah, Nizamul Mulk diangkat menjadi Perdana Menteri dan di tangannya pemerintahan mengalami kemajuan pesat seperti dibangun universitas yang terorganisasi yang diberi nama Universitas Nizamiyah. Nah, di Universitas Nizamiyah ini ada imam besar yang tidak asing di telinga kita ya, yaitu Imam Ghazali yang diberi julukan Hujatul Islam. Jadi Imam Ghazali ini rektornya lah kalau bahasa kita sekarang, rektornya Universitas Nizamiyah. Ya, jadi banyak madrasah yang dibangun pada masa Perdana Menteri Nizamul Mulk. Ya, madrasah Nizamiyah tersebut jadi selain dapat mendidik pelajar-pelajar dalam bidang ilmu pengetahuan Islam, juga madrasah ini sangat berperan besar dalam menyebarkan dan mengembangkan, memperkokoh aliran mazhab Sunni dalam teologi Asy'ari dan mazhab Syafi'i dalam bidang fikih. Kemudian di antara khalifah periode keempat ada Al-Qayyim, Al-Muqtadi, Al-Mustasyir, Al-Mustarsyid, Al-Rasyid, Al-Muktafi, Al-Mustajid, Al-Mustadi, dan
An-Nasyir. Periode terakhir ya, itu periode kelima. Pada periode ini pemerintahan Abbasiyah tidak dipengaruhi oleh pihak manapun. Namun kekuatan politik dan militer Daulah Abbasiyah sudah lemah sehingga kekuasaan mereka tinggal meliputi wilayah Irak dan sekitarnya saja. Jadi sebelumnya itu kan sudah pemerintahan Abbasiyah dikuasai oleh Turki Saljuk ya. Pada periode kelima ini baik dari Persia ataupun Turki sudah tidak menguasai pemerintahan Abbasiyah. Jadi Abbasiyah memang berdiri sendiri. Kehancuran dinasti Abbasiyah datang bersamaan dengan serbuan pasukan Hulagu Khan tahun 1258 Masehi. Kota Baghdad, porak-poranda dan berbagai peninggalan dihancurkan, dibakar, dan dibuang di sungai Efrat dan Tigris. Khalifah Mustasim, yaitu khalifah terakhir, dan seluruh keluarganya dibunuh dalam serbuan tersebut. Ya, jadi Hulagu Khan ini melanjutkan perjuangan kakeknya, namanya Genghis Khan ya. Jadi mereka adalah tentara Mongol yang secara tahap menguasai kerajaan-kerajaan Islam, di mana sampai di dinasti Abbasiyah dan menghancurkan kota Baghdad, di mana kota terakhir kekuasaan dinasti Abbasiyah.